Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang strategic communication atau komunikasi strategis dan ruang publik. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang komunikasi, strategi communication, dan ruang publik, akan lebih baik kalau kita membahas dulu apa itu komunikasi strategis, ya. Tapi dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang sejarah, definisi, dan elemen penting dari komunikasi strategis. Tapi kali ini saya akan melihat ini dari aspek yang sifatnya lebih mungkin pragmatis, ya, atau industrial oriented gitu. Oke. Yang pertama, komunikasi strategis itu sebenarnya adalah sebuah proses. Nah, proses apa itu? Nah, komunikasi strategis ini bukan hanya sebuah kemampuan atau sesuatu yang bisa kita bilang skill, tetapi merupakan sebuah proses. Dan tidak hanya orientasinya kepada hasil, tetapi orientasinya kepada future effect ya. Jadi tidak hanya hasil yang impromptu yang sekarang, tapi sampai ke depan. Makanya disebut strategic communication. Jadi prosesnya apa? Prosesnya adalah melakukan semacam integrasi, mengintegrasikan isu, persepsi audiens, stakeholders, atau pemangku kepentingan dalam sebuah pengambilan keputusan, dalam sebuah perencanaan, dan dalam sebuah implementasi action untuk berbagai tujuan. Jadi tadi aspeknya itu adalah dia integrasi isu, persepsi, stakeholder, dan juga decision making. Nah, dalam proses decision making itu ada planning and programming, ada implementation, dan juga ada objective tadi. Dan action terutama juga ya. Nah, proses ini menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena dalam proses ini komunikasi strategis ini bertujuan untuk menyusun atau to arrange and to organize and to understand message. Jadi berusaha menyusun, mengorganisasi dan memahami pesan untuk diimplementasikan dalam sebuah tindakan. Nah, jadi kalau kita bicara tadi strategi communication, kita bicara proses, ya, not necessarily hasil, gitu. Ya hasil juga, tetapi itu bagian dari keseluruhan prosesnya. Kemudian strategi communication itu juga merupakan sesuatu yang bisa kita bahas dari aspek industri tadi. Aspek industri itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika kita bicara strategi komunikasi, di situ ada proses informasi, persuasi, ya kan? Dan kemudian ada aspek believing untuk membuat orang percaya. Nah, aspek itu dilakukan secara sistemik dan dilakukan dengan menyajikan gagasan-gagasan yang jelas, ringkas, dan tepat. Ya, ditujukan kepada target yang tepat. Nah, disinilah seni dari komunikasi strategis. Artinya, ketika kita bicara komunikasi strategis, kita tidak hanya inform, but to persuade. Ada purpose di situ yang ingin kita lakukan. Nah, jadi komunikasi strategis itu juga memaksimalkan sumber daya yang ada, yang kita punya, dan kemudian memposisikan organisasi menjadi proaktif dan less than reaktif untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi banyak yang bilang, komunikasi strategis itu bisa dilihat dari bagaimana perusahaan tidak hanya merespon sebuah hal yang terjadi, tetapi dia lebih cenderung memprediksi sesuatu sehingga dia bisa merespon dengan efektif. Karena apa? Karena dia proaktif tadi. Jadi itu adalah kata kunci yang penting dalam strategic communication. Maka kalau orang bilang, ini kayak reaktif banget, ya memang kalau reaktif banget dia nggak punya strategi dong, ya kan? Karena dia cuma berdasarkan umpan balik, ada satu hal, kemudian dia merespon. Tetapi tidak ada proses yang kita rencanakan, gitu ya. Ada tadi ya, planning, programming, decision making itu nggak ada.
Jadi cenderungannya reaktif gitu. Maka ini salah satu hal kunci yang bisa teman-teman pahami soal strategic communication dalam industri. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa melihat apakah sebuah organisasi itu memiliki strategic communication kalau dia itu sudah bersikap proaktif terhadap suatu isu. Jadi dia sudah tahu, oh saya punya isu ini, maka saya akan melakukan perencanaan-perencanaan terhadap isu itu. Atau kalau isu itu datang pada bulan tertentu, pada waktu tertentu, ini adalah respon kami, perusahaan kami atau organisasi kami merespon seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi, apa yang membuat komunikasi menjadi strategik? Pertanyaan saya. Ada yang tahu? Nah, komunikasi strategik itu terjadi jika sebuah organisasi itu memperlakukan komunikasi maupun media komunikasi sebagai fungsi yang penting. Satu, terintegrasi. Terintegrasi itu artinya semua lininya dia ngomong hal yang sama atau dia bicara yang sama ya, uniform, terintegrasi juga. Kemudian konsisten. Jadi apa yang ada di sana itu konsisten dengan yang ada di lapangan. Dan berkelanjutan atau sustainable. Ya, jadi ada kelanjutannya ke depannya. Dan yang terakhir adalah ada investasi terhadap sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk ke depannya. Nah, jadi aspeknya memang tidak sekedar strategi communication itu tidak sekedar, oh iya, organisasi ini sudah profit, berarti kami sudah melakukan strategic communication. Kembali tadi ya, strategic communication is not necessarily about results, but it's more about the process. Gitu. Jadi banyak perusahaan yang sukses tanpa strategi communication, betul. Tetapi semakin besar perusahaan, ya, anginnya semakin besar, tidak mungkin dia hanya mengandalkan insting atau reaktif. Dia harus proaktif. Sehingga strategi communication sangat diperlukan. Nah, apa hubungannya tadi strategi communication dengan kalau kita membahas mengenai public sphere? Jadi begini, strategi communication tadi kan ditujukan untuk suatu target, ya, ada proses perencanaannya, ada proses decision making-nya, dia tidak reaktif. Oke, tapi target itu letaknya di mana? Nah, disinilah muncul public sphere atau ruang publik. Nah, teman-teman pasti mungkin di mata kuliah sebelumnya, ya, teman-teman pasti mendengar kata the definition of what is public sphere atau ruang publik, ya. Ruang publik ini sebenarnya kan adalah ranah atau sebuah ruang di mana orang itu bisa berbicara, bisa mengungkapkan pendapat. Saat ini ruang publik itu sudah sampai level internet, ya kan? Ada public sphere in the online and also not also public sphere, but also there is a private sphere. Gitu. Nah, strategi communication dan public sphere ini itu ada di situ. Jadi strategi communication itu menjadi sebuah dialog, proses berdialog antara organisasi dengan publik, yang mana disitulah peran-peran strategis diperlukan. Dari komunikasi itu diperlukan. Nah, ruang publik ini adalah area di mana semua kalangan bisa memberikan kontribusi terhadap isu itu. Artinya isu itu akan cepat berkembang karena banyak orang bisa ngomong, banyak orang bisa involve di situ, bumboni ya bahasa Jawanya, manas-manasi, bisa memprovokasi, bisa membuat viral, bisa misalnya ada suatu isu tentang perusahaan kita misalnya, ke organisasi kita. Nah, di situ sebenarnya fungsi dari komunikasi strategis. Nah, fungsi ruang publik tadi itu dikendalikan oleh pernyataan atau perkataan atau produk komunikasi yang dikeluarkan di ruang publik tadi oleh organisasi dan dipersepsikan oleh publik dan dimaknai oleh publik. Jika orang yang menjadi komunikator dari strategi communication tadi, dari komunikasi strategis tadi, merupakan peserta di ruang publik itu, maka ruang publik itu akan memiliki potensi untuk bisa memecahkan masalah dan memperumit masalah. Ya, jadi kita perlu untuk melihat dan memetakan di ruang publik ini siapa saja sih yang ngomong, nah, atau yang biasa disebut gampangnya dalam bahasa komunikasi stakeholder. Gitu. Jadi siapa stakeholder ini? Nah, dalam video berikutnya saya akan membahas tentang stakeholder. Nah, tapi kita bahas dulu ruang publik ini ya. Jadi penting sekali untuk komunikator dalam ruang publik ini supaya dia bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan private dan kepentingan publik. Dan tidak tergoda untuk membuka semuanya
yang seharusnya bersifat private menjadi public dan terlalu transparan gitu. Jadi dalam proses strategic communication itu sangat amat penting untuk berpikir dan bisa membedakan mana informasi yang bisa kita publish dan mana informasi yang bisa kita keep. Nah, makanya ini aspek yang sebenarnya sangat penting baik di perusahaan mikro maupun di perusahaan makro apalagi ya. Nah, disitulah fungsi dari strategic communication itu menjadi penting. Makanya orang-orang atau communication expert itu sangat diperlukan pada situasi-situasi seperti ini atau bahkan semakin diperlukan ke depan karena mereka bisa memahami dan bisa memetakan isu-isu, wacana-wacana yang berkembang di ruang publik dan siapa saja yang mengeluarkan isu-isu itu atau yang disebut sebagai stakeholder. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh. Jadi, komunikasi itu dalam strategic proses itu seperti apa? Komunikasi dalam strategic proses itu dibentuk melalui proses komunikasi antara individu dan orang-orang yang ada di ruang publik itu, ya, termasuk ruang publik itu sendiri. Dan stakeholder-stakeholdernya, termasuk ada media di situ juga. Nah, jadi komunikasi tadi itu berfungsi dalam proses itu, gitu. Nah, penting bagi kita untuk memahami komunikasi strategis bahwa proses komunikasi inilah yang membangun semuanya. Ya, kita perlu pahami itu proses komunikasinya. Jadi peran komunikator strategis, ya orang yang bekerja, communication expert yang bekerja di strategic communication, tidak hanya mengirimkan informasi melalui saluran-saluran yang paling efektif. Tidak hanya itu, tetapi dia juga mengirimkan informasi yang bisa bertindak atau berfungsi sebagai titik balik atau titik tolak penciptaan makna atau meaning making antara kebutuhan perusahaan dan stakeholder atau pemangku kepentingan. Dan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan atau tindakan secara sosial, theoretically. Tapi gimana maksudnya ini? Agak-agak bingung nih saya. Contoh aja contohnya. Jadi gini, misalnya kita bekerja sebagai strategic communication expert gitu ya. Jadi kita tidak hanya menyampaikan informasi, oke, perusahaan gue itu butuh misalnya untuk menyampaikan sebuah kampanye tentang misalnya jangan terbawa isu itu misalnya gitu ya. Ada pesan-pesan yang pengen kita sampaikan. Kita tidak hanya bilang ke publik, look, you have to listen to me, gitu kan? Aku akan menyampaikan informasi ini, selesai, ya. It's not necessarily strategic communication, tetapi kita harus mendesain gimana supaya pesan ini yang mau kita sampaikan tadi itu diwacanakan di ruang publik, sehingga itu spread information dan membuat orang, oh iya ya, kita itu harus misalnya melakukan A. Nah, untuk melakukan A, kita harus ikut perusahaan B. Nah, perusahaan B itu perusahaan kita. Jadi, tujuan kita sebagai peran strategik di sini tidak hanya menyampaikan informasi terus-menerus, tapi spark discourse, creating discourse. Yang mana discourse atau wacana itu will lead to us back to the organization. Gitu. Jadi, misalnya nih, contoh organisasi kita ini bergerak di bidang pariwisata volunteer atau pariwisata sosial, ya misalnya jadi pariwisata yang tujuannya untuk ke suatu tempat sekaligus kita volunteer. Nah, kita tidak hanya menyampaikan, hey, kita perusahaan bergerak di bidang volunteer loh, gitu. Selesai. Ya, itu juga. Tapi other than that, dia menciptakan sebuah wacana, kenapa pariwisata sekaligus bervolunteer di suatu area itu menjadi penting. Nah, itu. Jadi dia menciptakan atau melemparkan wacana itu ke ruang publik. Nah, disitulah strategic communication dan ruang publik itu sangat berhubungan dan sangat penting. Jadi, komunikator itu tidak hanya orang yang komunikatif. Praktisi komunikasi strategik itu tidak hanya juga menggunakan media itu setiap hari, tetapi memahami apa fungsi setiap media. Karena setiap media itu punya fungsi dan punya audiens yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau misalnya Anda orangnya ingin memfoto atau menyajikan makanan, Anda pasti akan menaruhnya di Instagram, misalnya, bukan ke Facebook. Kalau Facebook, saya akan banyak cerita. Atau bahkan Anda mungkin udah nggak pakai Facebook lagi. Facebook angkatan saya yang pakai, gitu. Generasi Anda mungkin sudah mulai Instagram, lalu geser ke TikTok, gitu. Bahkan Facebook sudah mulai ditinggalkan, karena itu punyanya om, mama, tante, gitu kan. Nah,
Jadi Anda sebagai orang komunikator itu tidak hanya komunikatif, tapi Anda memahami setiap fungsi-fungsi media di sini sehingga Anda bisa menyampaikan pesan tadi secara strategis. Dan komunikasi strategis juga perlu mempertimbangkan makna ya yang dibentuk dalam proses interaksi tadi. Ya, jadi kalau saya keluarin pesan ini jadinya bubar nggak nih gitu ya, atau jadinya heboh nggak nih gitu, heboh dalam arti positif atau arti negatif nih gitu ya kan. Nah itu harus kita pertimbangkan juga. Nah kemudian dalam proses interaksi ini melibatkan pemangku kepentingan. Kalau saya boom ini, kira-kira para stakeholder pada lari nggak nih gitu ya. Kalau saya keluarin pesan ini, stakeholdernya pada kabur nggak nih sama kita? Nah, itu harus dipikirkan. Nah, jadi praktisi kita itu atau praktisi komunikasi strategis itu adalah bagaimana kita bisa memikirkan kira-kira pemangku kepentingan atau stakeholder akan menafsirkan pesan yang kita sampaikan seperti apa. Dan kemudian menciptakan konten atau menciptakan hal-hal pesan yang kemudian bisa cocok dengan media yang mau kita tuju. Ya, jadi banyak kompleks, aspeknya kompleks banget gitu ya. Pertama milih medianya, analisis stakeholdernya siapa dan seperti apa, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mempersepsikan pesannya, ya, mendesain pesannya dan seterusnya. Jadi proses ini kembali tadi ke proses, strategic communication is a process. Itu adalah sebuah proses yang tidak mudah. Jadi strategic communication kalau menurut Hafsi dan Howard itu ada tidak hanya seni, ya, tapi ada aspek intelektualitas dan ada aspek praktis. Jadi orang-orang strategic communication itu berpikir secara intelektual, ya, berpikir dengan cerdik, gitu ya. Jadi dia tidak hanya spontan, gitu, tapi benar-benar berpikir secara cerdik karena dia adalah orang yang di belakang layar mendesain semua organization mission supaya tercapai di ruang publik, gitu. Jadi ada 5 hal yang penting. Yang pertama adalah leader statement. Kalau kita orang di komunikasi strategis, kita akan melihat leader, baik itu kita maupun orang lain, bagaimana statement mereka di ruang publik. Ya, kemudian community statement, bagaimana komunitas di sekitarnya menyampaikan makna atau menyampaikan suatu pesan. Yang ketiga adalah a guide, atau orang yang menjembatani. Guide-nya siapa? Yang keempat itu adalah competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Itu adalah membangun keunikan atau keistimewaan dari organisasi maupun pesan organisasi itu. Dan terakhir adalah relationship with environment, relationship with stakeholder. Nah, dalam video berikutnya saya akan membahas tentang stakeholder. Tetapi dari 5 hal ini, saya mau kasih contoh seseorang yang menurut saya komunikasi strategisnya bagus. Anda pernah dengar atau pernah tahu New Zealand Prime Minister, Jacinda Ardern? Ya, oke. Saya tahu dia bagus dan seterusnya. But you know what? Dia orang komunikasi loh. Dan dia berpikir sangat strategis karena dia memikirkan 5 aspek tadi. Dalam kasus COVID, yang dia pikirkan adalah leader statement. Bagaimana dia sebagai leader itu menyampaikan statement di publik gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Dan ketika pun itu kelihatan spontan, it is very strategic. Misalnya, Jacinda Ardern itu pernah selain membuat sebuah pernyataan formal gitu ya, pakai bendera di kanan kiri, dia juga pernah membuat pernyataan dengan rambut berantakan di Facebook, habis gendong bayi, terus kemudian dia live di Facebook dan "Hai New Zealand" gitu ya, dia bilang "Halo warga New Zealand" gitu. Terus dia bilang, "Oh sorry, aku sebenarnya mau ke kantor tapi hari ini work from home" gitu ya. Jadi dia itu lovely banget, semua orang suka. Padahal itu terkesan spontan ya, padahal sebenarnya itu sangat strategis. Karena apa? Karena stakeholder-nya adalah masyarakat. Masyarakat butuh role model. Ketika mereka work from home, they are not alone. Because when you save yourself, you save others. Gitu kan kalimatnya ketika kita work from home gitu. Nah, Jacinda Ardern memberi contoh. Gue aja yang Prime Minister kerja dari rumah gitu, rambut amburadul kayak begini gitu kan. Dia muncul di Facebook Live gitu. It's amazing. People love it. Then community statement. Apa yang orang-orang New Zealand bahkan global ya sampaikan. Ya, apa statement mereka? Wah, ternyata bagus-bagus. Ya, they see this as a future leader. Ya, not future leader. She is already a leader, but she's the role model in future leader. Dan kemudian apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah
New Zealand. Value of New Zealand itu apa? Ya, salah satu pidatonya mungkin bisa ada video di sini ya. If I could distill it down into one concept that we are pursuing in New Zealand, it is simple and it is this: kindness. In the face of isolationism, protectionism, racism, the simple concept of looking outwardly and beyond ourselves, of kindness and collectivism, might just be as good a starting point as any. She said, what New Zealand can offer is kindness, kebaikan. Wah, itu bagus banget gitu, karena emang New Zealand itu dia terletak di ujung dunia sebelah selatan sana, down under ya. Nah, itu dia harus punya sesuatu yang memang membuat orang itu tertarik untuk ke New Zealand, tertarik dengan negara ini. Karena apa? Karena value yang dia punya. Jadi nggak hanya beautiful places, tapi value. Even the leader have a very valuable competitive advantage, gitu ya. Itu faktor keempat. Kemudian faktor kelima, relationship. Nah, bagaimana dia membangun hubungan dengan stakeholder dia, ya, lingkungan sekitar dia, termasuk media-media global. Ya, salah satunya dia pernah diwawancara oleh Stephen Colbert, dan Stephen Colbert waktu itu dijemput langsung sama Jacinda Ardern naik mobil di bandara Auckland. Jadi Stephen Colbert itu dijemput sama Prime Minister, yang mana Prime Ministernya nggak pakai luli bodyguard gitu ya, langsung dijemput gitu. Dan itu semua masuk di media massa sebagai sesuatu yang sangat terintegrasi dan konsisten. Tadi ya, kita balik ke belakang. Jadi proses komunikasi keseluruhannya itu tidak reaktif, tapi memang sangat proaktif, dan dia sangat konsisten dari awal menyampaikan apa itu New Zealand, siapa itu New Zealand, siapa dia, dan bagaimana value dia itu konsisten, terintegrasi dengan negaranya. Nah, itu contoh adalah strategic communication process. Oke, sampai di sini dulu. See you later. Bye-bye.